Pada suatu hari yang cerah, seorang santri muda bernama Ahmad duduk di bawah rindangnya pohon besar di pesantren. Dikelilingi oleh teman-temannya, Ahmad mulai bercerita dengan penuh semangat. Saudara-saudaraku, Ahmad memulai. Hari ini aku ingin menceritakan kisah seorang wanita yang luar biasa. Ia adalah Asia binti Muzahim, istri dari raja yang paling zalim, Firaun. Para santri lainnya mendengarkan dengan khidmat. Ahmad melanjutkan, Asia adalah sosok wanita yang terkenal karena kecantikannya. Tidak hanya wajahnya, tetapi juga akhlaknya. Di seluruh Mesir, namanya dikenal sebagai wanita yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan hati. Namun takdir membawanya ke istana Firaun, seorang raja yang kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ahmad mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan, kisah ini bermula ketika Firaun kehilangan istri pertamanya. Ia memerintahkan Haman, menterinya yang setia, untuk melamar Asia. Awalnya, Asia menolak dengan tegas karena ia tahu bagaimana sifat buruk Firaun. Namun, penolakan itu membuat Firaun murka. Untuk memaksanya menerima lamaran, Firaun menangkap orang tua Asia dan menyiksa mereka. Dengan berat hati, Asia akhirnya menerima pernikahan itu demi menyelamatkan keluarganya. Para santri terdiam, menyimak dengan penuh perhatian. Ahmad melanjutkan, meskipun menjadi istri Firaun, hati Asia tetap pada Allah. Bahkan, ia menyelamatkan Nabi Musa saat masih bayi. Ingatkah kalian bagaimana Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil untuk menghindari perintah kejam Firaun yang memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki? Ahmad berhenti sejenak untuk melihat wajah teman-temannya. Beberapa dari mereka mengangguk, mengingat kisah yang sering diceritakan itu. Ahmad tersenyum. Ya, Firaun memerintahkan hal itu karena ramalan dukun menyebutkan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Namun Allah punya rencana. Nabi Musa selamat, dan bayi itu justru diambil oleh Asia dan dibesarkan di istana Firaun sebagai putranya. Ahmad memandang langit biru di atas mereka, seolah merenungi kebesaran Allah. Lihatlah teman-teman, Allah menjaga Nabi Musa melalui tangan seorang wanita yang luar biasa, Asia binti Muzahim. Meskipun hidup di tengah kemewahan dan kekuasaan, Asia tidak pernah lupa siapa Tuhan yang sebenarnya. Cerita Ahmad terhenti sejenak ketika lonceng pesantren berbunyi, menandakan waktu untuk melaksanakan salat. Ia tersenyum dan berkata, nantikan kelanjutan kisah ini nanti sore ya. Masih banyak yang bisa kita pelajari dari Asia binti Muzahim. Kisah ini akan mengajarkan kita tentang keimanan yang kokoh, meski di tengah kezaliman. Para santri beranjak pergi dengan rasa penasaran, menantikan kelanjutan kisah yang akan disampaikan oleh Ahmad. Sore harinya, Ahmad kembali duduk di tempat yang sama, di bawah pohon besar. Para santri sudah menunggu dengan antusias, ingin mendengar kelanjutan kisah Asia binti Muzahim. Setelah memastikan semuanya siap, Ahmad melanjutkan ceritanya. Teman-teman, Ahmad memulai. Kita sudah tahu bahwa Asia menerima Nabi Musa yang hanyut di Sungai Nil dan membesarkannya di istana Firaun. Tapi tahukah kalian, hal itu bukanlah hal yang mudah? Firaun sangat kejam, dan ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh. Ahmad menatap wajah teman-temannya satu persatu, lalu berkata, namun Allah memasukkan rasa kasih di hati Asia saat ia melihat bayi Musa. Saat itu, ia memohon kepada Firaun agar bayi itu tidak dibunuh. Dengan kebijaksanaan dan kelembutannya, Asia berhasil meyakinkan Firaun untuk mengangkat Musa sebagai putranya. Salah satu santri bertanya, bagaimana mungkin Firaun setuju ke Ahmad? Bukankah dia sangat keras kepala? Ahmad tersenyum. Itulah hebatnya Asia. Dengan kelembutannya ia mampu meluluhkan hati seorang raja yang keras dan sombong. Meski demikian, Asia menyembunyikan keimanannya pada Allah. Dia tahu, jika Firaun mengetahui hal itu, nyawanya akan terancam. Ahmad melanjutkan, tapi kehidupan Asia di istana tidaklah mudah. Bayangkan, hidup bersama seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Firaun memaksakan kehendaknya kepada semua orang, termasuk Asia. Namun Asia tetap teguh dalam keimanannya. Diam-diam, ia beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Para santri terdiam membayangkan perjuangan Asia. Ahmad kemudian berkata, salah satu ujian terbesar yang dihadapi Asia adalah ketika ia melihat kezaliman Firaun terhadap Masita, seorang pelayan istana. Masita adalah tukang sisir putri Firaun, tetapi ia juga seorang yang beriman kepada Allah. Ahmad berhenti sejenak, menghela napas panjang. Suatu hari, Masitah ketahuan oleh Firaun sedang menyebut nama Allah. Kemarahan Firaun memuncak. Ia memerintahkan agar Masitah dan anak-anaknya dihukum dengan cara yang sangat kejam.
Mereka dimasukkan ke dalam wajan besar berisi minyak mendidih. Terdengar suara helaan napas dari para santri yang mendengarkan. Ahmad melanjutkan dengan nada serius. Asya menyaksikan kejadian itu. Ia tidak tahan melihat kekejaman suaminya sendiri. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam keimanannya. Ahmad memandang para santri dengan penuh semangat. Kalian tahu, teman-teman, Asya bisa saja memilih hidup nyaman dan menikmati kemewahan istana. Tapi ia memilih jalan yang sulit. Ia memilih untuk tetap beriman kepada Allah, meskipun itu berarti harus melawan suaminya sendiri. Ahmad mengakhiri bagian ceritanya sore itu dengan berkata, keberanian dan keimanan Asya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus tetap teguh dalam iman, meskipun berada di lingkungan yang penuh dengan godaan dan kezaliman. Para santri terlihat kagum dan penuh semangat. Mereka tidak sabar menunggu kelanjutan kisah Asiyah binti Muzahim di keesokan harinya. Pagi yang cerah kembali menyelimuti pesantren. Para santri berkumpul di bawah pohon besar, menantikan kelanjutan kisah Asiyah binti Muzahim dari Ahmad. Ia tersenyum hangat sebelum memulai. Teman-teman, Ahmad membuka cerita. Asiyah adalah seorang wanita yang penuh keberanian dan keimanan. Ketika kita mendengar bagaimana ia menegur Firaun atas kekejamannya, itu menunjukkan bahwa keimanan Asiyah begitu kokoh meskipun berada di lingkungan yang penuh kezaliman. Ahmad melanjutkan, setelah Asiyah menunjukkan ketegasannya terhadap perilaku suaminya, Firaun mulai mencurigai bahwa istrinya beriman kepada Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Firaun memutuskan untuk menguji Asiyah. Dalam pertemuan di hadapan para pejabat istana, Firaun bertanya dengan nada penuh tekanan, siapa Tuhanmu yang sebenarnya Asiyah? Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Ahmad melanjutkan. Namun, dengan penuh keyakinan Asiyah menjawab, Tuhanku adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jawaban itu membuat Firaun sangat murka. Sebagai seorang raja yang sombong, Firaun merasa terhina. Ahmad menatap teman-temannya dan berkata, karena jawaban Asiyah, Firaun memerintahkan agar istrinya dihukum. Tubuhnya diikat di bawah terik matahari, dan ia dipaksa untuk mengingkari imannya. Namun, Asiyah tetap teguh. Ia memohon perlindungan kepada Allah dan terus berserah di santri bertanya, apa yang dilakukan Asiyah saat disiksa ke Ahmad? Ahmad menjawab dengan penuh semangat. Saat dalam penderitaan, Asiyah berdoa kepada Allah. Ia memohon, ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga di dekatmu. Selamatkanlah aku dari kezaliman dan orang-orang yang melakukannya. Doa Asiyah begitu tulus, dan Allah menunjukkan kepadanya sebuah istana di surga yang telah dipersiapkan untuknya. Para santri terdiam, membayangkan keindahan dan kekuatan iman Asiyah. Ahmad melanjutkan dengan suara penuh haru. Melihat istana itu, Asiyah tersenyum bahagia. Ia merasa siksaan yang dialaminya tidak lagi berarti. Keimanan dan kesabarannya menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang setia. Ahmad menutup bagian cerita itu dengan berkata, kisah Asiyah adalah pelajaran besar bagi kita. Betapa pentingnya memiliki keimanan yang teguh meskipun kita menghadapi ujian yang berat. Nantikan kelanjutan kisah ini, karena masih banyak yang bisa kita pelajari dari wanita mulia ini. Para santri meninggalkan tempat itu dengan rasa kagum dan penuh harap menantikan kelanjutan cerita. Sore itu, Ahmad kembali duduk di bawah pohon besar, dikelilingi oleh para santri yang tak sabar mendengar kelanjutan kisah Asiyah binti Muzahim. Dengan penuh semangat, ia melanjutkan ceritanya. Teman-teman, Ahmad memulai. Di tengah siksaan yang begitu berat, Asiyah tetap sabar dan ikhlas. Ketika tubuhnya diikat dan dibiarkan di bawah terik matahari, ia tidak mengeluh. Bahkan, ia terus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Ahmad melanjutkan dengan nada serius. Namun, Firaun tidak puas hanya menyiksa Asiyah. Ia ingin memaksanya untuk mengingkari keimanannya. Firaun berkata dengan penuh ancaman, Aku adalah Tuhanmu. Mengapa kau masih bersikeras menyembah Tuhan yang tidak terlihat? Tetapi Asiyah menjawab dengan tegas, Tuhanku adalah Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian. Ahmad melanjutkan, jawaban Asiyah membuat Firaun semakin murka. Ia memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan siksaan terhadap Asiyah. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah penderitaannya Asiyah merasa tenang. Allah menunjukkan kepadanya sebuah istana megah di surga yang disiapkan khusus untuknya. Salah satu santri bertanya dengan penasaran, bagaimana mungkin Asiyah bisa tetap tenang saat disiksa ke Ahmad? Ahmad tersenyum lembut.
Itulah kekuatan iman, teman-teman. Ketika hati seseorang sudah dipenuhi oleh keyakinan kepada Allah, ia tidak lagi takut kepada manusia, bahkan kepada raja yang paling kejam sekalipun. Asia merasa bahwa surga yang dijanjikan Allah jauh lebih berharga dibandingkan penderitaan yang ia alami di dunia. Ahmad melanjutkan, melihat Asia tetap tersenyum meskipun disiksa, para penjaga dan bahkan Firaun mengira ia sudah kehilangan akal. Namun Asia tahu betul bahwa Allah sedang menguatkannya. Dalam siksaan itu, ia terus memuji Allah dan mengucapkan doa, "Ya Allah, dekatkanlah aku denganmu dan jauhkanlah aku dari kezaliman ini." Ahmad menghela napas panjang, lalu berkata, akhirnya setelah melihat bahwa Asia tidak akan pernah mengingkari keimanannya, Firaun memutuskan untuk mengakhiri hidup Asia. Ia memerintahkan agar tubuh Asia dihimpit dengan batu besar. Namun Asia menerima takdir itu dengan senyuman. Ia yakin bahwa kematiannya adalah awal dari kebahagiaan abadi di surga. Para santri terdiam, meresapi cerita itu. Ahmad menutup bagian ini dengan berkata, kisah Asia mengajarkan kita bahwa keimanan dan kesabaran adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seorang hamba Allah. Tidak peduli seberapa berat ujian yang kita hadapi, Allah selalu bersama kita jika kita tetap bersabar dan beriman. Ahmad tersenyum dan berkata, nantikan bagian terakhir kisah ini, ya. Kita akan melihat bagaimana keimanan Asia menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Para santri mengangguk, merasa terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan Asia binti Muzahim. Keesokan harinya, di bawah pohon besar yang rindang, Ahmad kembali berkumpul bersama para santri. Ini adalah bagian terakhir dari kisah Asia binti Muzahim, dan para santri mendengarkan dengan penuh perhatian. Teman-teman, Ahmad memulai dengan suara tenang. Saat Asia menerima takdirnya, ia telah menunjukkan kepada kita semua arti keimanan yang sesungguhnya. Ketika Firaun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Asia tetap dalam keadaan tenang dan penuh keyakinan. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, ia tidak merasa takut. Mengapa? Karena ia telah melihat tempatnya di surga. Ahmad melanjutkan, ketika batu besar diletakkan untuk menghimpit tubuh Asia, ia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga di dekatmu. Selamatkanlah aku dari kezaliman Firaun dan perbuatannya, serta dari orang-orang yang zalim." Allah mengabulkan doa itu, dan seketika Asia merasa seluruh penderitaannya hilang. Para santri terlihat terharu, membayangkan keteguhan hati Asia. Ahmad menatap mereka dan berkata, Allah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Asia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebut Asia sebagai salah satu dari 4 wanita mulia yang dijamin masuk surga, bersama dengan Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Ahmad tersenyum lembut sebelum melanjutkan, kisah Asia tidak hanya menjadi teladan bagi wanita, tetapi juga bagi kita semua. Keberanian, keteguhan iman, dan kesabaran yang ia tunjukkan adalah bukti bahwa seseorang bisa tetap teguh meskipun berada di lingkungan yang penuh kezaliman. Asia memilih Allah daripada kemewahan dunia yang ditawarkan oleh Firaun. Salah satu santri bertanya, apa hikmah terbesar dari kisah ini, Kak Ahmad? Ahmad menjawab dengan penuh keyakinan. Hikmah terbesar dari kisah Asia adalah bahwa keimanan sejati tidak bisa digoyahkan oleh ancaman, kekayaan, atau penderitaan. Ketika kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kita akan mendapatkan kedamaian, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ahmad mengakhiri ceritanya dengan berkata, semoga kita semua bisa meneladani keimanan dan kesabaran Asia binti Muzahim. Ketika dunia menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai iman kita, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati ada di sisi Allah. Jangan pernah ragu untuk memilih kebenaran, seperti yang dilakukan Asia. Para santri tersenyum, merasa sangat terinspirasi oleh kisah ini. Mereka meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh semangat untuk menjadi lebih baik, membawa pelajaran dari kehidupan Asia ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tamat.